Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen penguji untuk kegiatan UKIN PPG dalam jabatan gelombang kedua Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniadi, Sarjana Pendidikan Islam. Nomor induk mahasiswa 22110353 dengan nomor peserta PPG 617273000187. Dosen penguji yang saya hormati, hari ini saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran di kelas yang mana akan kami liput dalam bentuk video sebagai syarat untuk kegiatan uji kinerja kegiatan PPG dalam jabatan gelombang 2 Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, insya Allah akan kami laksanakan kegiatan pembelajaran untuk kelas 11 farmasi di SMK Negeri 2 Singkawang dengan materi menganalisis iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pembelajaran nanti untuk materi menganalisis iman-iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelas 11 ini, saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan bantuan media pembelajaran yaitu audio visual berupa video sumber belajar yang akan mendukung kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, dengan harapan dapat meningkatkan minat, motivasi, semangat, dan kreativitas siswa sehingga hasil belajar yang didapatkan sesuai dengan yang kami harapkan. Dosen penguji yang kami hormati, sebagai syarat dari kegiatan uji kinerja ini, kami tunjukkan bukti pendaftaran yang mana dalam proses UKIN ini sudah dilakukan proses registrasi sehingga kami sudah terdaftar dalam catatan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian pengantar hari ini, mudah-mudahan video yang kami buat pada saat praktik pembelajaran hari ini dapat diterima dan menjadi syarat untuk pelaksanaan UKIN uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 2 Kementerian Agama Republik Indonesia, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai selesai. Mohon dukungan dan bantuannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, saya absen dulu untuk kelas 10. Dimulai dari nama awal ya, sesi 1 kan? Sesi 2 berarti mulai dari lihat ayat ummah. Mustaqim ya. Baik, mustaqim. Hadir. Nur Harita. Hadir. Nurul Lestari.
maupun di SMP. Kalau di tingkat bawah, kamu paling hanya mencari definisi, proses analisisnya berdasarkan konsep Islam, ya. Jadi dengan harapan mudah-mudahan hari ini tetap semangat, tetap jaga kesehatan walaupun masih di musim pandemi seperti ini. Dengan harapan kamu tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya, ya. Untuk KD kita sendiri, capaian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini nantinya yaitu kamu diharapkan dapat mengimplementasikan dan meyakini iman kepada kitab-kitab Allah itu sendiri. Yang kedua yaitu melakukan analisis nanti versi Taurat, Zabur, Injil dalam konsep Islam itu seperti apa. Akan bagi dulu kelompoknya jadi 4 supaya enak dalam proses pembelajarannya nanti, ya. Jadi harapannya biar mudah, kelompoknya langsung saya ini 1, 2, 3, 4 gabung. Nih 1, 2, 3, 4 duduknya langsung 4 sini, apa-apa. 1, 2, 3, 4 maju sini. Yang sini 1, 2, 3, 4 boleh digeser. Ya, nanti dari hasil analisis videomu kamu dapat menyalinnya, meresumnya berdasarkan dari lembar kerja yang sudah disiapkan. Jadi per kelompok silakan nanti. Nah, jadi nanti berdasarkan video, kamu saksikan videonya, kamu lihat dulu, betul perhatikan, catat apa yang kamu anggap penting di dalam proses video itu, kemudian baru kita lakukan proses analisis. Ya, videonya tentang sumber bahan iman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat Quran. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, adik-adik, dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman,
Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia. Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Nah, itu adalah pengertian dari kitab Allah. Selain kitab suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab Allah. Di sini kita akan bahas kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama kita akan bahas adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata zabaro yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat. Penjelasan tentang kitab Injil. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa Nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Itu adalah penjelasan tentang kitab Al-Quran.
konsep beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, yaitu meyakini keberadaan dan sejarahnya, namun tidak pada tahap pengalamannya, karena Islam berpedoman kepada Al-Quran sebagai kitab sucinya dan keasliannya terhadap isi dan kandungannya sudah terjamin dan terhindar dari perubahan redaksi maupun kandungan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita lanjutkan untuk analisis kedua, masih di kelompok 1. Silakan, siapa yang bergantian untuk menyampaikannya? Taurat. Kata kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan sebuah hukum atau sebuah firman yang telah Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Zabur menurut Islam, silakan. Ya, boleh berdiri, silakan. Zabur dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimra yang berarti lagu atau musik. Zamir, lagu, dan mizomot. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. 1. Nyanyian untuk memuji. 5. Menyanyikan untuk raja. Baik, demikian untuk kelompok 1 kita kasih applause dulu untuk kelompok 1 atas presentasinya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2, pembahasan baru. Injil menurut syariat Islam, kemudian Al-Quran, serta pemahaman tentang kitab-kitab terdahulu. Ya, silakan untuk dipresentasikan kelompok 2. Kami dari kelompok 4. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Kitab Injil yang memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan menyebutkannya dengan suatu apapun. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihi wassalam adalah mengajarkan tauhid kepada umatnya. Berdasarkan konsep Islam, silakan. Kelompok 2 masih. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dengan diterimanya wahyu utama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rasul, yaitu diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Ya, demikian. Kami persilakan yang lain tetap menyimak seperti menanggapi dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan syariat yang terbuka dalam kitab-kitab dahulu dan mengikutinya dengan kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci lengkap dan selalu bagi umat manusia sampai akhir zaman. Hal ini dikarenakan kitab-kitab terdahulu tidak lagi terjaga kemudian dan aslian dengan isinya, karena banyak yang sudah dimotivasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hingga banyak terjadinya berdasarkan makna dan hakikat dalam konteks kita itu sendiri, terutama Selanjutnya kelompok 2, kelompok 3. Kandungan harusnya mencakup semua aspek kehidupan baik dunia dan akhirat yang mana di dalamnya
rahmat bagi umat manusia dan makhluk ciptaan Allah termasuk bumi dan isinya. Ya, demikian presentasi kelompok 3. Silakan aplaus dulu untuk kawan-kawan di kelompok 3. Kita masuk ke kelompok terakhir di pembahasan 2. Ada ke sini. Nomor 9. Untuk pedoman serta tuntunan yang dapat membawa kita ke arah tujuan hidup yang jelas dan memberikan solusi atas segala permasalahan yang dihadapi. Dan selama sesama iman kepada kitab-kitab Allah. A. Mengerjakan semua perintah yang terdapat dalam kitab Al-Quran. B. Menjauhi semua perbuatan yang ada larangan mengerjakannya dalam Al-Quran. C. Meyakini bahwa semua isi Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah. D. Selalu berpedoman kepada Al-Quran dalam segala kegiatan yang dilakukan. Membaca Al-Quran setiap hari. F. Mengkaji dan belajar tentang isi Al-Quran. Dari konsep yang akan disampaikan atau didiskusikan bahwa ada 4 kitab-kitab Allah yang wajib atau kita imani menurut konsep Islam. Yang pertama adalah Taurat, berikutnya Zabur, Injil, dan Quran. Nah, cuma perlu digarisbawahi dari hasil analisis konsep kawan per kelompok tadi bahwa untuk 3 kitab Allah yang terdahulu itu dalam konsep Islam, proses keimanannya cukup hanya sekedar meyakini sejarah dan keberadaannya. Artinya tidak ada dasar untuk mengamalkannya, dengan alasan tadi seperti di kelompok-kelompok yang sudah dibahas menyatakan bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari segalanya. Kenapa kitab terdahulu itu tidak harus diamalkan? Hasil akhir untuk pelajaran hari ini, kamu boleh kembali duduk semula karena saya akan memberikan tes evaluasi pelajaran pada hari ini.
pemahaman tentang kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? 4. Ya, 1 Injil, 2 Taurat, 3 Zabur, 4 Al-Quran. Rukun iman di dalam syariat Islam itu sendiri. Untuk konsep meyakini perlu kita garis bawahi setelah kita analisis bahwa pemahaman meyakini ini bukan berarti mengamalkan sepenuhnya, tapi khusus untuk 3 kitab terdahulu kita cukup mengimani sejarah dan keberadaannya. Sedangkan untuk pengamalannya semuanya sudah di ruang lingkup pada pengamalan di Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab penyempurna atas syariat-syariat sebelumnya. Ada yang ingin ditanyakan untuk di sesi terakhir di pertemuan hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga hari-hari berikutnya pandemi cepat berlalu dan dengan hasil belajar yang lebih maksimal lagi, terutama dalam peningkatan amal ibadah kita selaku umat Islam, yang mana menjadi tuntunan dan kewajiban kita dalam kehidupan beragama dan berbangsa dan bernegara. Demikian untuk pertemuan hari ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Ya, berdiri. Salam.